Langkah Garuda ke Piala Dunia 2026 akhirnya benar-benar mentok. Harapan yang kemarin sempat ngebul tinggi sekarang kayak pelan-pelan menguap di langit jeda. Patrick Kluivert resmi out. PSSI dan Kluivert sepakat buat mutual terminations, alias pisah baik-baik sebelum kontraknya habis. Tapi dalam hati banyak yang mikir, emang sesantai itu aja? Kok cepet banget? Karena di balik kalimat manis, demi arah strategis pembinaan tim nasional ke depan, ada tanda tanya besar. Siapa yang bakal gantiin dan apakah Sinteyong akan balik? Waktu pertama kali diumumin, nama Patrick Kluivert tuh kayak magnet. Mantan striker Barcelona, ganteng, karismatik, dan punya jam terbang tinggi. Banyak yang ngerasa, wah Indonesia serius nih kali ini. Tapi sepak bola Indonesia tuh unik, kadang nggak bisa ditebak. Dari 8 pertandingan, hasilnya campur aduk banget. 3 kali menang, 1 seri, 4 kali kalah. Ada momen keren pas ngalahin Bahrain sama China. Tapi abis itu dibantai Jepang 0-6. Habis itu sempat bangkit lawan China, Taipei, dan Lebanon. Tapi 2 laga terakhir lawan Arab Saudi dan Irak benar-benar jadi mimpi buruk. Yang bikin sedih tuh bukan cuma kalahnya, tapi cara kalahnya. Kita main lumayan, tapi ujung-ujungnya tetap kalah tipis. Kayak nonton film yang endingnya hampir bahagia, tapi malah patah di menit terakhir. Angka yang gak bisa dibohongin. Kalau lihat datanya, era Kluivert tuh kayak roller coaster bro. 8 laga, 3 kali menang, 1 seri, dan 4 kali kalah. Golnya lumayan, 11 dicetak. Tapi 15 juga bersarang ke gawang sendiri. Jadi ya nyerang bisa, tapi bolongnya kebangetan. Menariknya, dari 8 laga itu, Indonesia sempat 4 kali clean sheet. 3 kali waktu menang, Bahrain, China, China Taipei. 1 lagi pas seri lawan Lebanon. Artinya, kalau tim ini fokus, bisa banget main rapi di belakang. Masalahnya tiap ketemu lawan berat kayak Jepang, Arab Saudi, sama Irak, pertahanan langsung goyah dan momentum hilang. Kluivert sebenarnya punya ide bagus, cuma kayak belum nyatu aja sama anak-anak. Di kertas hasilnya lumayan, tapi di lapangan rasanya kayak lagu yang nadanya belum pas. Enak dikit, tapi nggak ngena. PSSI dan momen refleksi. Reset button ditekan lagi. PSSI ngumumin pemutusan kontrak lewat bahasa yang super rapih. Kayak surat resmi yang diwarnai senyum diplomatis, tapi kalau dibaca pelan-pelan artinya cuma satu. Proyek ini belum jalan, kita ganti haluan. Dan jujur, langkah ini masuk akal. Kluivert datang dengan konsep yang keren, tapi mungkin belum cocok sama kultur kita. Indonesia tuh butuh pelatih yang bukan cuma ngerti taktik, tapi juga bisa nyatu sama vibes tim dan fansnya. Karena di sini pelatih nggak cuma pelatih, dia kayak bapak, motivator, kadang juga pelindung dari kritik netizen. Jadi keputusan buat pisah ini bukan berarti gagal total, tapi mungkin semacam restart. Kadang buat mulai lagi, kita memang harus berani ngeklik tombol reset. Pertanyaan abadi, Sinteyong comeback? Oke, ini bagian yang paling rame dibahas. Apakah Sinteyong bakal balik? Begitu pengumuman Kluivert out muncul, nama STY langsung trending. Semua orang ngomongin, ada yang kangen, ada yang skeptis, tapi mayoritas pengen dia balik. Karena buat banyak orang, STY itu bukan cuma pelatih, dia the guy who made us believe again. Dia yang bikin timnas main nggak takut lawan siapapun. Ia ngajarin pemain muda cara jadi fighter, bukan cuma showman. Di tangannya, Garuda bisa sampai ke babak ketiga kualifikasi yang dulu bahkan kita cuma bisa mimpikan. Tapi ya balik lagi, apakah STY mau balik? Karena kalau jujur, dulu dia juga sempat dibikin pusing sama politik sepak bola kita. Cuma kalau dia lihat seberapa besar fans masih cinta sama dia, mungkin hatinya bakal goyah dikit, ya gak sih?
dari luka ke pelajaran. Kekalahan dari Irak dan Arab Saudi itu pahit. Tapi di balik itu banyak yang bisa dipelajarin. Anak-anak muda kayak Marcelino, Arhan, dan Rizky Ridho udah dapat jam terbang internasional berharga. Mereka udah ngerasain atmosfer panas, tekanan gede, dan gimana rasanya lawan tim besar Asia. Dan satu hal lagi, supporter sekarang lebih realistis. Kritik iya, tapi nggak separah dulu yang sampai chaos. Kayak udah mulai ngerti kalau ngebangun tim nasional tuh proses, bukan sulap. Mungkin ini juga jadi fase di mana sepak bola Indonesia pelan-pelan belajar. Hasil penting, tapi fondasi jauh lebih penting. Di persimpangan jalan, mau kemana nih Garuda? Sekarang, Indonesia kayak lagi crossroad. Di satu sisi ada kemungkinan nyari pelatih asing baru biar dapat nuansa dan strategi segar. Di sisi lain, ada peluang buat kasih kesempatan lagi ke STY yang udah ngerti karakter tim. Tapi yang paling penting bukan siapa pelatihnya, tapi kejelasan arah. Kita nggak bisa terus ngulang pola, pelatih baru, harapan tinggi, kalah, dipecat, cari lagi. Capek bro, capek nonton timnas ganti pelatih terus kayak ganti skin Mobile Legend. Indonesia butuh blueprint yang konsisten. Dari U17 sampai senior, semuanya harus nyatu. Gaya main, filosofi, pembinaan, semua harus satu arah. Karena tanpa itu, kita cuma muter di tempat sambil bilang progres kok. Padahal stagnan. Langit jeda dan pertanda yang belum selesai. Kalau boleh agak puitis dikit, langit jeda sore tuh kayak ngasih kode. Warnanya merah oranye. Panas tapi cantik. Di bawahnya Garuda kalah. Tapi mungkin di balik kekalahan itu ada sesuatu yang lagi disiapin buat masa depan. Kadang semesta suka bercanda gitu. Kita dikasih gagal dulu, biar nanti pas sukses rasanya 2 kali lipat lebih nikmat. Siapa tahu kekalahan ini bukan tanda akhir, tapi tanda jeda. Biar nanti waktu Garuda terbang lagi, kita bisa bilang, lihat kan, dari jeda kita belajar. Menunggu babak baru. Sekarang semua mata lagi ke PSSI. Siapa pengganti Kluivert? Rumor sih udah mulai beredar, dari pelatih lokal sampai nama-nama luar yang pernah nge-coach di Asia. Tapi siapapun keputusannya, publik cuma minta satu hal, jangan asal pilih. Pelatih yang datang nanti harus ngerti satu hal penting. Di Indonesia, sepak bola bukan cuma sekedar pertandingan. Ini emosi, identitas, bahkan kadang pelarian. Kalau dia bisa nyatu sama itu, dia bakal dapat cinta fans yang gila-gilaan. Tapi kalau enggak ya siap-siap aja jadi trending out. Dan kalau nanti STY beneran balik, wah, itu bukan cuma sekedar balikan, tapi kayak unfinished love story yang akhirnya lanjut lagi setelah banyak luka. Epic banget sih kalau bener kejadian. Garuda masih bisa bangkit. Patrick Kluivert udah selesai, tapi cerita Garuda belum. Sepak bola tuh lucu, kadang kalah hari ini, tapi bisa jadi pahlawan minggu depan. Yang penting jangan kehilangan arah. Karena di balik semua drama ini ada satu hal yang gak boleh hilang. Keyakinan bahwa Indonesia bisa. Kita mungkin gagal ke Piala Dunia kali ini, tapi pelajaran belum selesai. Siapa tahu nanti di bab berikutnya, Garuda bakal terbang lebih tinggi. Dan waktu itu datang, semua luka, semua kritik, semua ot-otan bakal kelihatan kayak bagian dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Jadi ya buat sekarang sabar dulu, nikmatin fase ini, evaluasi dan tunggu cahaya baru datang. Karena kalau sejarah udah ngajarin satu hal, itu adalah Garuda selalu punya cara buat bangkit.